Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah. Tibalah saatnya kita ke acara inti, yaitu marilah kita dengarkan dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal sesuai dengan metode Al-Hasani, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Buya Rizal dan didampingi oleh Ibu Juwita, yang mana pada pagi hari ini akan menguraikan surat Ali Imran ayat 195. Terlebih dahulu, mari kita sapa Ustadz Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh Bu Kadimar dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Ustadz bersama keluarga mendapat perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Itu juga semua peserta Sani dan keluarganya. Begitu juga kita sapa Ibu Juwita. Gimana kabar Ibu Juwita? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sangat cantik dan indahnya Ibu Juwita pada hari ini. Gimana Ibu, udah siap untuk mendampingi Ustadz? Sudah. Alhamdulillah. Ya, kepada Ustadz dan Ibu Juwita dipersilakan. Syukran Bu Ganimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lidzikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Allah cucukan kepada kita rahmat Islam, Allah berikan kepada kita rahmat iman, Allah tempatkan kita di rahmat Allah yang sangat bagus sekali, yaitu rahmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan rahmat seperti ini. Hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan rahmat mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, kita Allah berikan rahmat mencintai Al-Quran. Kita tidak mampu menghitung rahmat Allah. Tidak sanggup kita untuk menghitung-hitung rahmat Allah. Karena kemampuan kita menghitung rahmat Allah juga rahmat Allah. Kita memperbanyak syukur pada Allah. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambah rasa syukur kita. Jadi kita bersyukur pagi ini kita punya waktu yang longgar, punya kesempatan, punya kesehatan untuk mentadabburi Al-Quran. Semoga rasa cinta kita kepada Quran selalu bersemayam di hati kita, dan makin lama makin menebal, dan kita bawa mati nanti kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan jadikan kita, Allah panggil kita dengan panggilan Abdan Syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Dan tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah. Dan kita berharap nanti di Malaysia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengaku kita sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku, ini umatku, sambil memeluk kita. Dan kita berharap juga kelak nanti di surganya Allah kita bertetangga dengan beliau. Modal kita apa
andalan kita, modal kita cuma mencintai Al-Quran. Kita senang membahas Al-Quran. Kita cinta kepada Al-Quran. Mungkin kemampuan kita membahas Al-Quran mungkin agak terbatas, atau enggak semua ayat yang bisa kita pahami, tapi rasa cinta kita pada Al-Quran yang membawa kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan juga berjumpa dengan Allah tentu. Dan kita sampai akhir ayat kita tetap bersama Al-Quran. Maka kita punya jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita tidak akan berpisah lagi dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-195. Kita pagi ini didampingi oleh Bu Juwita. Assalamualaikum Bu Juwita. Waalaikumsalam Ustadz. Di mana posisi Bu Juwita sekarang ini? Di Padang. Di Padang di mana itu Bu Juwita? Di Tabing. Jalan ke Pasir Jembak. Oh, Tabiang ada kayak stasiun kereta api Tabiang tuh. Sesudah itu Pak. Kalau dari Padang sudah itu ya. Sebelah kiri dari Padang atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Ada Kepilawi, ada Kepilawi ya. Ya, jalan ke kampus Muhammadiyah, Pak. Oke. Ibu dulu guru di mana, Gus? Guru SMA 3 Padang. Oh, guru Ambur. Teman saya Pak, uni saya tuh. Oh, guru Ambur punya. Ibu mulai ngajar SMA 3 atau berapa, Bu? SMA 3 masuknya 1981. Bapak udah berangkat gitu. Oh, saya udah keluar. Saya murid pertama, Bu, anak perempuan. Pembunuh. Kita mau Pak Janan, Ibu ya. Janan Sapi, Pak Yusmar. Dulu Ibu ngajar apa, Bu? Bahasa Inggris. Oh, saya bahasa Inggris dulu ngajarnya tuh Pak Sawir ya, Bu ya? Ya Pak Sawir, mendiang Pak Sawir. Alhamdulillah jumpa kita. Udah berapa usia Bu sekarang? 70 lebih. Oh, jadi bapak-bapak ibu-ibu ya, tidak ada alasan, oh saya kan udah tua Pak Ustaz. Ini Bu Juwita 70. Jadi Al-Quran tidak mengenal batas usia. Sampai kapan kita Al-Quran? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu masuk Pak Ustaz, berapa umur? Saya udah tua Pak Ustaz, berapa umur? Saya tanya 56. Mudah itu masih ya. Mudah. Jadi untuk Al-Quran tidak ada batas usia. Kemarin Ibu tahu kemarin di Batu Sangkar Ibu ya, yang habis Quran itu yang umur 80-an itu ya. Jadi judulnya adalah untuk Al-Quran tidak mengenal usia. Apa boleh buat dari kecil kita belajar, ya udah dibuat kita luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Jadi jargon kita untuk Al-Quran tidak mengenal usia. Kalau kita mau ya bisa. Pagi ini Bu Juwita akan membahas surat apa Bu Juwita? Ali Imran ayat 195. Alhamdulillah. Rasanya gimana membahas ayat ini Bu? Apa Pak Ustadz? Apa rasanya membahas ayat ini? Kemarin Bu latihan saya lihat sama siapa latihan kemarin? Dengan Bapak Budi. Nah, gimana rasanya latihannya Bu? Pak Joko. Yalah namanya orang tua, lupa ingat. Nama orang tua. Slow masyur aja Bu kita ya. Yang ditulis, yang di pikiran ada ditulis lain atau yang dibaca lain. Tenang aja Bu. Ya kan ada istilah tua kata Pak Ustadz Ibu Juwita. Iya, Pak. Beda. Oke. Udah siap Bu Juwita ya? Insya Allah. Siapa yang bantu nanti untuk apanya, screenshotnya, screennya? Bu Rita ya? Oke. Ya. Bu Rita Pak Ustaz. Oke, silakan Bu Juwita untuk dibuka ya. Silakan Bu Rita. Dibantu oleh Bu Rita ya. Silakan Bu Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Al-Hasani, Bapak Ustadz, yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kita semua untuk belajar gramatikal Al-Quran. Dan juga terima kasih saya kepada seluruh
pembimbing, Bapak Ibu guru, tahsin maupun gramatikal yang tidak saya sebutkan satu persatu karena waktu terbatas ya. Dan terima kasih saya juga kepada seluruh sahabat, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak di kelas yang selalu memberi saya dorongan untuk bisa, sehingga saya berani untuk tampil pagi ini walaupun saya tahu jauh di bawah kemampuan yang peserta lainnya. Baiklah, saya akan bacakan surah Ali Imran ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabu lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannat wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anharu sawaban min indillah wallahu azim indahu husnuz sawab. Ayat ini saya penggal menjadi 57 penggalan dan dibagi atas 3 bahagian. Baiklah, saya bacakan penggalannya. 1 fa, 2 istajaba, 3 la, 4 hum, 5 rabbuhum, 6 ani, 7 ya sukun, 8 la, 9 udi'u, 10 amala amilin, 11 mim, 12 kum, 13 min, 14 zakarin, 15 au, 16 unsa, 17 ba'dukum, 18 min, 19 ba'din, 20 fa, 21 alladzina, 22 hajaru, 23 wa, 24 hu, ukhriju, 25 min, 25 min, 26 diarihim, 27 wa, 28 uzu, 29 fi, 30 sabili, 31 wa, 32 qatalu, 33 wa, 34 utilu, 35 la, 36 kafira, 37 inna, 38 an, 39 hum, 40 sayyiatihim, 41 wa, 42 la, 43 udkhila, 44 inna, 45 hum, 46 jannatin, 49
tajri 46 jannatin 47 tajri 48 min 49 tahtiha 50 al-anharu 51 sawaban 52 min 53 indillahi 54 wa 55 Allahu 56 indahu 57 husnus sawabin husnus sawabi. Sekarang akan saya uraikan. Ya, 57 penggalan ini dibagi 3 bagian. Bagian pertama itu penggalan 1 sampai 19. Bagian 2 penggalan 20 sampai 53 dan yang bagian 3 54 sampai 57. Maaf, saya mungkin payah membaca di layar karena saya pakai HP dan mata saya juga kurang. Saya baca aja dari catatan saya. Oke, lanjut aja Bu ya. Nah, penggalan pertama fa saya mana? penggalan pertama fa bentuknya huruf bermakna artinya maka. Penggalan kedua istajaba bentuknya KKL. Pelakunya huwa. Akar katanya jaba, ini berasal dari jawaba. Ini dalam hal ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Jadi jawaba berubah jadi jaba. Polanya istafala, katanya istajaba. Dalam Mahmud Yunus halaman 93, kita melihat artinya dia telah memperkenankan. Penggalan 3 la huruf bermakna artinya bagi. 4 hum bentuknya kata ganti artinya mereka. Penggalan 5 rabbuhum bentuknya kata benda majmuk atau KBM terdiri dari KBKK dan kata ganti. Rabbu akar katanya rabba. Pola kata kerja fa'ala, kata bendanya rabbun, pola kata bendanya fa'lun, artinya Mahmud Yunus 136 Tuhan. Hum kata ganti berarti mereka, jadi rabbuhum Tuhan mereka. Penggalan 6 ani, an ya, huruf bermakna artinya sungguh. 7 ya sukun itu kata ganti artinya aku. 8 la kata huruf bermakna artinya tidak. 9 udi'u merupakan kakak SAD. Pelakunya ana. Akar katanya daya'a. Ini berlaku
kaedah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Jadi daya'a berubah menjadi da'a. Dalam Mahmud Yunus halaman 232, polanya afala. Dalam Mahmud Yunus halaman 232 artinya aku akan melenyapkan atau aku lenyapkan. Penggalan 10, amala amilin merupakan kata benda majmuk dari amala KBKK, amilin KBPA. Akar katanya amila, pula kata kerjanya fa'ala, kata bendanya amalun, pulanya fa'alun, ya. Dalam Mahmud Yunus halaman 281 artinya amalan. Amilin KBPA, akar katanya amila, polanya fa'ala, amilun, pula kata bendanya fa'ilun. Dalam Mahmud Yunus 281 artinya orang yang beramal. Jadi amala amilin artinya amalan orang yang beramal. 11 min huruf jar artinya dari. 12 kum kata ganti artinya kalian. 13 min huruf jar juga berarti dari. 14 zakarin bentuknya KBKK, akar katanya zakaro, polanya fa'ala, kata bendanya zakarun, pula kata bendanya fa'alun. Dalam Mahmud Yunus 134 artinya laki-laki. 15 huruf bermakna au, huruf bermakna artinya atau. 16 unsa bentuknya KBKK, akar katanya ansa, pulanya fa'ala, kata bendanya unsa, pulanya fa'lun. Dalam Mahmud Yunus 50 artinya perempuan. 17 ba'dukum merupakan kata benda majmuk terdiri dari ba'du KBKK, kum kata ganti, akar katanya bu'uda, polanya fa'ala, kata bendanya ba'dun, polanya fa'lun. Di Munawir halaman 95 artinya sebagian. Kata kum, kata ganti artinya kalian. Jadi ba'dukum artinya sebagian kalian. 18 huruf jar, min huruf jar artinya dari. 19 ba'din bentuknya KBKK, akar katanya bu'uda, polanya fa'ala, kata bendanya ba'dun, polanya fa'lun. Dalam Munawir halaman 95 artinya sebahagian. Bagian bersatu pertama ini itu dari penggalan 1 sampai 19 diartikan, maka Tuhan mereka, Dia telah memperkenankan bagi mereka. Sungguh, aku tidak akan melenyapkan amalan
orang yang beramal dari kalian, laki-laki atau perempuan, karena sebagian kalian adalah sebagian dari lainnya. Bagian 2. Penggalan 20. Fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. 21. Alladzina. Bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. 22. Hajaru. Bentuknya KKL. Pelakunya hum. Akar katanya hajaro. Polanya fa. Ala. Arti dari di Munawir halaman 1489. Mereka telah hijrah. 23. Wa. Huruf bermakna artinya dan. 24. Ukhriju. Bentuknya KKL pasif. Pelakunya hum. Akar katanya khoroja. Polanya af'ala. Di Mahmud Yunus halaman 115. Artinya mereka telah dikeluarkan atau mereka telah diusir. 25. Min. Huruf jar artinya dari. 26. Diyarihim merupakan kata benda majmuk, terdiri dari diyari, KBKK, dan him kata ganti. Akar katanya dara. Dan di sini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Nah, akar katanya berasal dari dawara, berubah jadi dara karena dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Dawara berubah jadi dara. Mula kata kerjanya fa'ala, pula kata bendanya fi'alun. Di dalam Mahmud Yunus 131 artinya daerah. Kata ganti him, kata ganti artinya mereka. Jadi diyarihim daerah mereka. Penggalan 27. Wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. 28. Uzu bentuknya KKL pasif, pelakunya hum. Akar katanya azia. Polanya af'ala. Di Mahmud Yunus halaman 38 artinya mereka telah disakiti. 29. Fi bentuknya huruf jar artinya di. 30. Sabili dari merupakan KBM, kata benda majmuk, yang terdiri dari KBKK dan kata ganti. KBKK sabil. Akar katanya sabala. Polanya fa'ala. Katanya sabilu. Yang
polanya fa'ilun. Ditemukan dalam Munawir halaman 607 608 artinya jalan. Nah, ya sukun artinya aku, kata ganti aku, maka sabili artinya jalanku. 31 wa, huruf bermakna artinya dan. 32 katalu, bentuknya kata L, pelakunya hum, akar katanya katala, polanya fa'ala. Di Mahmud Yunus 331 artinya mereka telah berperang. Nomor penggalan 33 wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. 34 kutilu, bentuknya KKL pasif, pelakunya hum, akar katanya katala, polanya fa'ala. Di Mahmud Yunus 331 artinya mereka telah dibunuh. 35 la, bentuknya huruf bermakna artinya sungguh. 36 ukafira, KKSAD, betulnya asalnya KKSAD-nya adalah ukafiru. Tapi karena ada nun sukun di belakang, nun tasdid belakangnya yang merubah domah jadi fathah, jadi menjadi ukafira. Akar katanya kafara, pelakunya ana, akar katanya kafara, polanya fa'ala. Dan di Mahmud Yunus 378, 379 artinya aku akan mengampuni. 37 inna, bentuknya huruf bermakna artinya sungguh. 38 an, bentuknya huruf jar artinya atas. 39 hum, kata ganti artinya mereka. 40 sayatihim, merupakan kata benda majmuk daripada sayati itu KBKK dan him kata ganti. Akar katanya sa'a yang berasal dari sawa'a. Ini di sini juga berlaku kaidah sia 1, kaidah 1 huruf sia poin 2 yang dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi sawa'a berubah menjadi sa'a. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Karena katanya sayyatun. Dari Munawir halaman 674 675 kita temukan artinya dosa. Kata ganti him berarti mereka. Jadi sayyiatihim berarti dosa mereka. 41 bentuknya 41 wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan.
42. La, huruf bermakna, artinya juga sungguh. 43. Udkhila. Udkhila, kakak SAD-nya sebetulnya udkhilu. Tapi karena ada nun tasdid di belakangnya, doma berubah menjadi fathah. Jadi dia udkhilu berubah menjadi udkhila. Pelakunya ana, akar katanya dakhala, polanya af'ala. Di Mahmud Yunus halaman 125 artinya aku akan memasukkan. 44 inna bentuknya huruf bermakna artinya sungguh. 45 kata ganti hum artinya mereka. Penggalan 46 jannatin bentuknya KBKK. Akar katanya jannah, polanya fa'ala, kata benarnya jannatun, polanya fa'alatun. Jannatun. Di Mahmud Yunus halaman 92 artinya surga. 47 tajri bentuknya kakak SAD, pelakunya hia, akar katanya jaroya, polanya fa'ala. Di Mahmud Yunus 87 artinya dia mengalir. Halaman 48. Halaman berikutnya, penggalan 48, min bentuknya huruf jar artinya dari. Penggalan 49, tahtiha merupakan kata benda majmuk, yaitu dari tahti kata benda murni dan ha kata ganti. Tahti itu kata tah berasal dari tahta, bentuknya polanya fa'lun. Di Munawir halaman 129 artinya di bawah. Ha kata ganti artinya nya atau dia. Jadi tahtiha artinya di bawahnya. Penggalan 50 al-anharu merupakan KBKK jamak. Akar katanya nahara, polanya afala, kata bendanya nahrun, polanya af'alun. Di Mahmud Yunus halaman 470 dan 471 artinya sungai-sungai. Penggalan ke-51 sawaban merupakan KBKK jamak. Akar katanya akar katanya sawaba berubah jadi saba. Saba ini terjadi karena berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Jadi sawaba berubah jadi saba. Polanya fa'ala. Pola kata gantinya fa'ala.
pula kata bendanya fa'alun. Di Mahmud Yunus halaman 83 artinya pahala. Pahala. 52. Min. Ya. Dia adalah huruf jar, artinya dari. 53. Indillahi. Merupakan kata benda majmuk. Indi kata benda murni yang berarti kata benda murni pulanya fi'lun. Di Mahmud Yunus 282 artinya di sisi Allahi artinya Allah. Jadi indillahi di sisi Allah. Bahagian kedua ini dari hal penggalan 20 sampai 53. Artinya, maka orang-orang yang telah berhijrah dan mereka telah diusir dari daerah mereka dan mereka telah disakiti di jalanku dan mereka telah berperang dan mereka telah dibunuh. Sungguh, aku akan mengampuni mereka atas dosa-dosa mereka, dan sungguh aku pasti akan memasukkan mereka ke surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya sebagai pahala dari sisi Allah. Penggalan bagian ketiga, penggalan 54. Wah, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Allah 55. Allahu berarti Allah. 55. Indahu kata benda majmuk berasal dari indah kata benda dan hu kata ganti. Indah pulanya fa'lun artinya di sisi, hu-nya atau dia. Jadi indahu di sisinya. Penggalan 57. Husnus sawabi merupakan kata benda majmuk, jadi dari husnu sebagai KBKK dan sawabi juga KBKK. Husnu akar katanya hasuna, pulanya fa'ala, kata bendanya husnu, pulanya fa'lun. Dalam Mahmud Yunus 103 artinya kebaikan. Sawabi itu KBKK, akar katanya sawaba, berubah jadi sabah karena berlaku kaidah 1 sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi sawaba berubah menjadi saba. Pulanya fa'ala, pula kata sawabin fa'alun. Artinya di Mahmud Yunus 83 pahala. Penggalan ketiga ini artinya diartikan dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Sekarang arti keseluruhannya. Maka Tuhan mereka, dia telah memperkenankan bagi mereka dengan berfirman, sungguh aku tidak akan melenyapkan amalan orang-orang yang beramal dari kalian, laki-laki atau perempuan, karena sebagian kalian adalah bagian dari lainnya. Maka orang-orang yang telah berhijrah dan mereka telah diusir dari daerah atau negeri mereka, dan mereka telah disakiti di jalanku, dan mereka telah berperang dan mereka telah dibunuh.
Sungguh, aku akan mengampuni mereka atas dosa-dosa mereka. Dan sungguh, aku pasti akan memasukkan mereka ke surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya sebagai pahala dari sisi Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu? Lebih setengah jam ya. Lebih Gimana rasanya Bu? Alhamdulillah. Udah plong Bu? Plong. Selamat Pak. Alhamdulillah. Akhirnya bisa juga ya Bu ya? Akhirnya bisa juga Pak Ustadz. Ustadz dorongan semuanya. Slow but sure. Jadi teman-teman. usia memang tidak jadi masalah ya Bu? Usia nggak Ya ada tidak masalah, tapi ada pengaruhnya Pak. nggak pakai tapi. Bisa pakai tapi. Karena pakai tapi tadi itulah dia. Nggak usah pakai tapi. Tetap sekarang. Udah. Allah tahu salah itu sunatullah. Tenang aja. Ya Bu ya. Ya, Oke alhamdulillah. Bapak Ibu. Tadi Bu Juwita udah mumtaz ya. Luar biasa Ibu Juwita. Perjuang beliau. Jadi pahala itu sesuai dengan kesusahan yang kita hadapin. Kalau Ibu susah, alhamdulillah Bu, bersyukur. Pahalanya gede. Orang yang mudah itu pahalanya dikit. Yang susah pahalanya banyak. Jadi bersyukur. Nah kalau yang mudah, bersyukur Allah mudahkan. Jadi semuanya kita bersyukur. Apapun yang terjadi, kita bersyukur. Baik Bapak Ibu, jadi itu Bu Juwita sudah membawa ayat, hanya menambahkan sebagai konten, menerangkan aja ya. Tadi sebelumnya kan ada ayat orang berdoa bahwa Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sambungnya fastajaba lahu, maka pelakunya itu orang Bu, maka Tuhan mereka mengabulkan, menjawab bagi mereka. Artinya dia berdoa, Allah jawab. Apa kata Allah? Anni, sesungguhnya aku la udi'u, aku tidak akan menghilangkan, aku tidak akan pernah mensia-siakan amalan amal orang yang beramal. Minkum dari kalian. Jadi Allah nggak akan menghilangkan doa. Siapa minkum? Ya kita semuanya. Minkum min zakarin aw unsa, baik laki-laki atau perempuan. Dan nanti bisa nambahkan kenapa ya. Kemudian ba'dukum min ba'd, bagian kalian adalah dari yang baik. Artinya kalian ada keturunan dari yang baik. Ya anak beranak, jadi semua kaum muslim itu kan kita dari dulu muslim semuanya. Ya anak muslim terusnya sampai ke kita muslim. Ba'dukum min ba'di. Maka fallazina hajaru, maka orang-orang yang telah berhijrah wa ukhriju, dan terusir dari kampung. Hijrah kan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, dan semua nabi-nabi umumnya hijrah dan terusir orang-orang yang ikut beliau terusir. Jadi fallazina hajaru wa ukhriju, dan terusir min diyarihim, dari kampung halaman mereka, wa uzi, dan disakitin fisabilillah, jalan Tuhan Allah, disiksa. Ada beriman seperti Bilal bin Rabah ya, disiksa ya, sampai ditaruh batu di kepalanya, dia ngomong di badan itu, dia ngomong ahad, disiksa jalanku, kata Allah. Wa qatalu, dan mereka berperang, wa qutilu, dan mereka terbunuh. Sungguh la ukaffiranna, sungguh aku akan menghapuskan, menghilangkan anhum, atas mereka, sayyi'atihim, dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Wala udkhilannahum, dan sungguh la dan nasukun itu sungguh-sungguh, betul-betul aku akan memasukkan mereka jannatin, surga-surga. Surga, alhamdulillah, balasannya adalah kita disakitin, kita hijrah, kita diprovokasi karena kita beriman, maka sungguh akan dimasukkan ke surga yang tajri min tahtihal anhar, yang sungai-sungai mengalir di bawah. Ya, kalau sungai-sungai mengalir di bawahnya, Bapak Ibu, konsep ini konsep perumahan yang sangat nyaman. Justru yang memakainya adalah orang-orang Barat. Di situ ada sebuah perumahan dulu yang di bawahnya dialirkan sungai-sungai. Itu laku keras, sold out. Jadi satu perumahan yang dibuat setiap rumah ada sungai di bawah, dan laku keras. Ternyata konsep surga itu yang dipakai oleh orang luar Muslim. Mungkin kalau ada properti kita yang usaha properti kita yang membuat satu perumahan yang setiap rumah mengalir sungai, itu sangat mahal. Ya. Kemudian sawaban min indallah, itu adalah pahala
dari sisi Allah. Nah, pahala dari sisi Allah, balasan dari sisi Allah. Tidak ada manusia bisa membalasnya kecuali Allah. Kemudian wallahu indah, dan Allah indahu di sisinya usnul sawab, balasan yang paling baik, pahala yang paling baik. Tidak ada yang bisa menandingin Allah dalam memberikan balasan. Demikian Bapak Ibu semuanya, uraian dari ayat Al-Imran ayat 195 yang dibacakan oleh Bu Jita yang sangat tuntas sekali. Syukuran Bu Jita ya, semoga Ibu walaupun sudah tua tetap istiqomah dalam Al-Quran. Karena kita Al-Quran tidak mengenal usia. Al-Quran tidak mengenal usia dan siapapun asal mau Allah berikan. Dan bersyukur Bapak Ibu ya yang sudah tua. Kenapa? Pahala bagi orang yang mentadabur ya Al-Quran adalah saya sebanding dengan kesusahan yang dia derita, yang dialami. Makin susah, makin banyak pahalanya tuh. Dia susah karena usia, susah karena ingatan, susah, tapi tetap mau, pahalanya gede sekali. Dia lancar, dia bagus juga. Jadi semuanya Allah berikan pahala yang gede, Bu. Jadi nggak pernah, jangan sampai kita mengeluh, sampai kita menyesali. Kenapa? Karena Allah tuh Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih. Tugas kita hanya menjalankan saja, ikutin aja, ya. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Dan kepada Bu Ganima sebagai moderator kami kembalikan. Silakan Bu Ganima. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Ucapkan selamat kepada Ibu Juwita. Pak Awal, obat anti nyerinya kasih kapan? Udah. Dan dapat menguraikannya dengan tuntas, tenang, sehingga kita dapat memahami apa yang telah diuraikan oleh Bunda kita tadi.